yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi.
Allah, Allah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh
Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah yang Maha Kuasa, Maha Penyayang, Maha Pengasih memberkati serta mencurahkan berkat-Nya melimpah dalam setiap umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita meneruskan, mari kita berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, mulialah nama-Mu, karena Engkau membenarkan kami, memberi kami peluang ini untuk mendengar firman-Mu melalui online Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu memenuhi setiap pribadi kami. Para pendengar Tuhan, umat Tuhan yang mendengar firman-Mu, bersihkan pikiran hati mereka, agar firman Tuhan dapat diterima dengan baik. Hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran-Mu, pakailah, hiaskanlah setiap perkataan dengan kuasa Roh-Mu, agar setiap perkataan yang diucapkan pada hari ini membangunkan, meneguhkan iman umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus kami sudah berdoa. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita diberi peluang sekali lagi untuk mendengar firman Tuhan melalui program ini. Tema khotbah kita pada hari ini ialah gaya hidup dalam kebenaran. Gaya hidup dalam kebenaran. Yohanes 8:32, Alkitab katakan, kebenaran memerdekakan kita. Kebenaran memerdekakan kita. Ada yang mengatakan, apa itu kebenaran? Apa yang disebut kebenaran? Truth in the Bible. Jadi hari ini kita mau melihat 5 perkara gaya hidup orang yang hidup dalam kebenaran. Gaya hidup kita yang mengatakan, oh saya sudah hidup dalam kebenaran. Karena Alkitab katakan, kebenaran memerdekakan kita. Yohanes 8:32. Yohanes 8:32. Nah, hari ini kita akan melihat 5 perkara, 5 gaya hidup umat Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Gaya hidup dalam kebenaran. Yang pertama, gaya hidup orang yang hidup dalam kebenaran ialah setia mengikuti Tuhan. Setia mengikuti Tuhan. Alkitab katakan Matius 16:24. Matius 16 ayat 24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan memikul aku. Yesus berkata kepada murid-muridnya pada masa itu dalam Alkitab, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kata Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, bila kita baca ayat ini berulang-ulang, menerap artinya, gaya hidup kita dalam kebenaran harus setia mengikut Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Apa arti menyangkal dirinya? Apa arti memikul salibnya? Apa arti mengikuti Tuhan? Saudara-saudari, menyangkal dirinya bermaksud kita lupakan diri ini. Kita tidak pentingkan diri ini, kita pentingkan Tuhan. Apa maksudnya memikul salib? Kalau setia mengikut Tuhan, satu tanggung jawab. Orang yang hidup dalam kebenaran harus bertanggung jawab melakukan pelayanan Tuhan.
bukan diam saja. Terima Tuhan, duduk di rumah, mungkin baca firman Tuhan yang baik, tetapi Alkitab katakan memikul salibnya. Kita harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawab yang diberikan oleh barisan pemimpin gereja ataupun satu badan dalam persatuan Kristen? Harus lakukannya dengan setia. Mengikut Tuhan. Ikut Tuhan. Saudara-saudari, jika pada hari ini Anda mengatakan saya hidup dalam kebenaran, seharusnya harus setia mengikuti Tuhan. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, serta mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup. Saudara-saudari, pada hari ini, jika Anda mengatakan, oh saya hidup dalam kebenaran, periksa hidup Anda. Selidiki hati dan jiwa Anda, pikiran Anda pada hari ini. Apakah Anda mementing diri sendiri ataupun utamakan Tuhan, ataupun ambil mudah saja, tapalah orang lain buat kerja, orang lain melayani Tuhan, biarlah saya duduk saja. Bukan begitu. Saudara-saudari, hari ini jika Anda mengatakan hidup dalam kebenaran, seharusnya terus setia mengikuti Tuhan sesuai dengan firman Tuhan Matius 16 ayat 24 ini. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Yang kedua, gaya hidup kita yang mengatakan hidup dalam kebenaran ialah taat kepada firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Tadi saya katakan hidup dalam kebenaran, gaya hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Adalah Tuhan Yesus sendiri. Hanya Yesus yang memerdekakan kita. Gaya hidup kita harus taat kepada firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 15 hingga 16. Mazmur 119 ayat 15 hingga 16. Alkitab katakan, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Ini pemazmur, nyanyian Raja Daud. Taat kepada firman Tuhan. Saudara-saudari, gaya hidup kita dalam kebenaran harus taat kepada firman Tuhan sesuai dengan pengakuan Raja Daud pemazmur di sini. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Saudara-saudari, jadikanlah pengakuan Raja Daud ini, pengakuan pemazmur ini menjadi pegangan kita hari ini, yang mengatakan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran Tuhan harus taat kepada firman Tuhan. Aku hendak merenungkan titah-titahmu, mengamat-amati jalan-jalanmu, bergemar dalam ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Saudara-saudari, jika pada hari ini Anda berkata kepada Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan, saya mau hidup dalam kebenaran-Mu. Saya mau memiliki gaya hidup orang yang dalam kebenaran.
Apakah pengakuan kita seperti pengakuan Raja Daud? Pengakuan pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 15 hingga 16 ini. 119 ayat 15 hingga 16. Ini pengakuan kita. Ini yang harus kita lakukan. Aku hendak merenungkan titah-titahmu, mengamat-amati jalan-jalanmu, bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari pada hari ini buat pengakuan seperti pemazmur di sini. Merenung firman Tuhan, mengamati jalan Tuhan, gemar dengan ketetapan Tuhan, dan tidak akan lupa firman Tuhan. Itu maksudnya taat kepada firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran seharusnya gaya hidupnya taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga. Tetap hidup sama seperti Tuhan. Gaya hidup orang yang berkata hidup dalam kebenaran seharusnya hidup sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin percaya setiap diri kita melihat kehidupan Yesus Kristus, membaca kisah hidup Tuhan Yesus Kristus melalui Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Secara amnya, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang muliakan Tuhan, sentiasa mengutamakan Tuhan, sentiasa mengharumkan nama Bapa di sorga, menuruti firman Tuhan. Saudara-saudari, jika pada hari ini kita mengatakan, ya Tuhan, saya mau miliki gaya hidup orang yang dalam kebenaran, gaya hidup dalam kebenaran, hidup sama seperti Tuhan, tetap hidup sama seperti Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes bab 2 ayat 5 dan 6. 1 Yohanes bab 2 ayat 5 hingga 6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya baca sekali lagi, 1 Yohanes bab 2 ayat 5 dan 6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Satu kenyataan, satu huraian firman Tuhan yang amat indah. Gaya hidup dalam kebenaran, tetap hidup sama seperti Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa menuruti firman Tuhan, dalam orang itu sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Hari ini, jika kita hidup seperti Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah sempurna dalam hidup kita, dan mampulah kita hidup seperti Tuhan Yesus yang telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia,
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Gaya hidup Yesus di dunia ini, waktu lahir sampai ke remaja, sampai di kayu salib, kehidupan Yesus benar-benar muliakan nama Tuhan, benar-benar meninggikan nama Tuhan. Bagaimana hidup Anda pada hari ini? Anak muda, pemuda-pemudi, imbas kembali, selidiki hidup Anda pada hari ini. Apakah hidup Anda hidup sama seperti Tuhan Yesus Kristus, yang sentiasa muliakan nama Tuhan, yang sentiasa meninggikan nama Tuhan? Saya berdoa agar setiap pemuda-pemudi, setiap umat Tuhan, setiap anak muda, remaja hidup sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan, kalau kita menuruti firman Tuhan, orang itu sempurna kasih Allah dalam hidupnya. Berarti kita dapat hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Sungguh-sungguh hidup sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Ini gaya hidup orang yang ada di dalam kebenaran. Yang keempat, gaya hidup orang dalam kebenaran ialah setia melakukan rencana Tuhan. Setia melakukan rencana Tuhan. Alkitab katakan, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau setiap kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan katakan, kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau Anda dan saya supaya hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam rencana Allah. Apa rencana Allah yang disebut dalam Alkitab ini, dalam ayat ini? Terang, jelas. Melakukan pekerjaan yang baik, muliakan Tuhan. Anda dan saya ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, dipersiapkan Allah sebelum Anda lahir di muka bumi ini. Saudara-saudari, anak muda yang saya kasihi, hari ini saya ingin cabar setiap pemuda-pemudi, setiap umat Tuhan yang mengatakan, oh saya ini hidup dalam kebenaran. Apakah hidup Anda sejalan dengan rencana Tuhan? Rencana Tuhan, Dia mau kita melakukan pekerjaan yang baik. Dia mau kita mengerjakan sesuatu yang muliakan Tuhan, bukan ambil pil hayal, bukan melakukan sesuatu yang menyakitkan hati ibu bapa, bukan. Anak muda, remaja, muda-mudi yang saya kasihi, setiap diri kita yang mendengar message ini, percayalah, Tuhan menciptakan Anda buatan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Telah dipersiapkan Allah sebelum Anda dilahirkan di muka bumi ini. Tuhan mau kita hidup dalam rencana Tuhan, muliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bukan menyakitkan hati ibu bapa, bukan memalukan bangsa, bukan memalukan diri keluarga Anda. Terlalu ramai anak muda pada hari ini mengecewakan harapan ibu bapa, meruntuhkan harapan ibu bapa.
setiap anak muda yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, terus setialah melakukan rencana Allah. Rencana Allah dalam hidup Anda. Dia mau Anda melakukan pekerjaan yang baik. Muliakan Tuhan. Menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan gereja, kebanggaan negara kita. Kalau bukan Anda, siapa lagi yang dapat mengharumkan keluarga Anda, mengharumkan nama bangsa Anda? Jika Anda pada hari ini mengatakan hidup dalam kebenaran, mari lakukan rencana Tuhan dengan setia dalam hidup Anda. Yang kelima, yang terakhir, gaya hidup orang dalam kebenaran. Yang kelima, sentiasa menjaga kekudusan hidup ini. Sentiasa menjaga kekudusan hidup kita. Karena kebenaran yang memerdekakan kita, kebenaran yang membolehkan kita bebas muliakan nama Tuhan. Yang kelima ini, sentiasa menjaga kekudusan. Ada dua rujukan firman Tuhan, Ibrani 12 ayat 14 dan 1 Petrus bab 1 ayat 15 dan 16. Saya baca Ibrani dulu, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara-saudari, ini firman Tuhan. Berusahalah hidup dalam damai dengan semua orang, bermaksud kita sentiasa ingin kedamaian, mengejarkan kekudusan, memiliki hati yang murni, pikiran yang positif, ingin mendorong, ingin memberkati orang lain. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahasa yang mudah terdengar, najis pikiran kita. Alkitab katakan kita tidak dapat melihat Tuhan. Dalam kata yang lain, Tuhan tidak senang dengan hidup kita kalau kita tidak menjaga kekudusan. Ayat yang kedua, 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah dalam seluruh hidupmu, seperti Tuhan Yesus yang kudus, yang telah memanggil Anda dan saya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Saudara-saudari, gaya hidup kita yang hidup dalam kebenaran harus sentiasa menjaga kekudusan. Perkataan kita, ucapan kita, mata kita, pandangan hati kita, pikiran kita harus kudus. Sentiasa menjaga kekudusan hidup ini. Kuduslah dalam seluruh hidupmu, sama seperti Tuhan Yesus yang kudus. Satu cabaran yang besar, yang hebat untuk setiap umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudari yang saya kasihi, hari ini jika Anda dan saya mengatakan saya hidup dalam kebenaran, harus kita miliki gaya hidup orang dalam kebenaran. Setia mengikuti Tuhan, taat kepada firman Tuhan, tetap hidup sama seperti Tuhan Yesus.
suka melakukan rencana Tuhan, sentiasa menjaga kekudusan. Setia mengikuti Tuhan, taat kepada firman Tuhan, hidup sama seperti Tuhan Yesus Kristus, suka melakukan rencana Tuhan, dan sentiasa menjaga kekudusan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengar sabda firman-Mu. Hamba berdoa agar firman-Mu ini Tuhan hidup dalam hati kami, supaya hidup kami Tuhan sentiasa hidup dalam kebenaran. Muliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus kami sudah berdoa. Amin. Sekian, Tuhan memberkati umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati. Amin.